Ka'bah. Inilah yang disebut ulama dulu simakna Ka'bah, azimatnya Baitullah. Itu di pintu Ka'bah itu ada 4 tulisan, 4 baris. Barisan pertama itulah salawatnya Ibrahim, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dihafal gitu. Orang yang baca ini 100 kali sesudah sholat duhur itu tidak akan fakir kata Nabi hingga dia meninggal. Malas bersedekah. Ada yang rajin sedekah tapi tidak pernah dilihat di masjid. Iya, ada yang rajin sedekah, rajin ke masjid tapi tidak ada tetangganya bakal cocok. Iya, tidak ada yang sempurna. Makanya telur, dan telur itu mewakili agama. Kulitnya putih telur, kuning telur. Itu syariat, hakikat, ma'rifat. Itu intinya. Tapi dia sama satu wadah tapi tidak baku campur. Itu manusia Pak, bicarana pangkau kena atekana si bawa tapi dia segar. Ada orang Pak hebat bicara tapi akalnya luar biasa kotor. Iya, ini kan pesan. Makanya orang tua dulu baru lihat telur sudah tahu ilmu agama, baru lihat pisang sudah tahu ilmu agama, karena itu yang dijadikan media untuk memahami agama. Ini nih, makanya maulid itu disebut syiar Islam, bukan syariat Islam, bukan perayaan tapi peringatan. Ini makanya yang membid'ahkan maulid itu karena dia menganggap syariat, padahal syiar. Di mana-mana kalau orang bermaulid hanya mengatakan peringatan, bukan perayaan. Kalau perayaan masuk syariat, kalau peringatan mengingatkan. Kenapa? Karena bulan lahirnya Nabi. Belum ada ke Ustaz dalilnya? Ada dalil yang paling kuat tentang maulid, puasa hari Senin Kamis. Yang kedua, Abu Lahab diringankan siksaannya gara-gara bergembira karena Nabi lahir. Itulah dalil yang paling kuat. Kalau dia mengatakan itu dilaknat semua pelaksana maulid, saya selalu katakan guru tak Jabur Rahman Abu Dalib, di sini banyak murid. Guru tak Jabur Rahman Abu Dalib pecinta maulid, keliling cerma maulid. Seandainya orang yang maulid itu dilaknat, tidak mungkin dia diangkat menjadi wali. Itu saja kuncinya. Kita mengatakan kalau maulid itu dibenci oleh Allah, tidak mungkin pelakunya diangkat jadi wali. Guru tak itu hilang di kuburannya. Pas dilepaskan di dalam lahat, itu langsung hilang. Kenapa? Yang kasih tahu saya itu yang memasukkan ke dalam lahat. Guru saya Ki Haji Fathudin Sukar almarhum. Karena memang wasiatnya guru tak, ketika saya meninggal, dia yang kau suruh masukkan saya ke lahat. Saya pernah tanya beliau, Pak Kiai, bagaimana guru tak, apakah ringan diangkat atau apa? Dia bilang enak. Guru tak itu pas saya letakkan di lahat, saya buka kain kafannya itu sudah tidak ada di sini, tinggal kapas yang ada di dalam. Ternyata ulama kita dari dulu mengamalkan itu. Ilmu itu kan ada, dan itu ada dalam hadis. Siapa yang tidak tidur 1 malam penuh selama 6 malam dalam 1 tahun? Yang pertama malam 1 Rajab. Kenapa 1 Rajab itu utama? Karena nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibu Aminah. Itu di 1 Rajab. Siapa yang tidak tidur di malam 1 Rajab, beribadah sampai subuh, mulai dari maghrib. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam 9 Zulhijjah. Yang keempat, malam 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Yang kelima, malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keenam adalah malam Jumat setiap pekan. Kalau tidak tidur selama itu hanya beribadah, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di dalam kubur. Itu dari dulu ulama pelajari, tapi tidak dibuka. Makanya saya bilang tadi ada ilmu yang saya akan buka supaya kita paham bahwa ilmu ini sebenarnya tidak diharamkan, tapi ilmu ini justru sengaja disembunyikan supaya tidak dianggap remeh. Ini penting saya sampaikan. Saya kembali ke Nurul Muhammad. Itu Nurul Muhammad sebenarnya semua malaikat bersalawat kepadanya. Makanya sallallahu ala Muhammad itu salawat Nurul Muhammad. Nabi Adam bersalawat. Maharnya Nabi Adam ketika
menikahi Hawa di dalam surga itu salawat 11 kali. Maharnya Nabi Adam. Tapi saya tanya, ada yang hafal salawatnya Nabi Adam, salawat maharnya Nabi Adam? Kalau ada di sini yang hafal, Pak, itulah salawat nikah batin. Tapi saya tidak ajarkan. Saya tidak ajarkan itu, nggak boleh dibuka. Itu bahaya kalau tahu. Ibu-ibu kalau baca itu sebelum berhubungan, suaminya baru mau menyeleweng, itu dia sudah tahu. Saya nggak kasih tahu, makanya saya ajarkan itu. Cari, yang jelasnya cari. Kemudian Nabi Adam kan sempat protes, Pak. Wajib dia protes. Nabi Adam itu protesnya begini, ya Allah, kenapa aku bersalawat kepada seseorang? Bukankah aku ini yang pertama kau ciptakan? Kemudian malaikat Jibril kan mengatakan, hei Adam, ada nur yang diciptakan oleh Allah sebelum engkau diciptakan. Itulah makna kata Nabi ketika ditanya kapan engkau diangkat menjadi Nabi. Rasulullah mengatakan sebelum Adam diciptakan oleh Allah, saya sudah diangkat menjadi Nabi. Itu tadi, kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Makanya Nabi Adam itu kepingin sekali melihat wajahnya Rasulullah, karena dia selawati tapi dia tidak lihat. Maka disuruhlah mempertemukan kedua kuku ibu jarinya. Kemudian dia bisa melihat wajahnya Rasulullah di kukunya. Kukunya Nabi Adam itu, Pak, seperti HP Android, karena tingginya Nabi Adam itu 50 meter. Makanya kukunya, makanya kuku kita ini adalah kulit Nabi Adam. Ini harus dipahami. Jadi kulitnya Nabi Adam itu inilah persis kulit kita. Jadi ini kuku ini, begini kerasnya kulitnya Nabi Adam. Makanya tidak digigit nyamuk. Seandainya Nabi Adam, Pak, turun di bumi, seandainya kulitnya tidak sekeras ini, maka dia akan mati disengat oleh binatang. Makanya orang tua dulu ajarkan, ketika kau pergi ke kampungnya orang, anak gadismu atau apa, sebelum minum celupkan kukumu, karena itulah hadiah yang diberikan oleh Nabi Adam. Ketika ada racun di dalam makanan itu akan tawar. Itu yang dipakai orang tua dulu. Itu ilmu. Makanya dia celupkan kukunya, karena racun yang ada di minuman itu bisa tawar ketika tidak celupkan kuku. Ini nih, tapi saya tidak buka lagi berikutnya. Saya cukup sampai di sini kita paham. Kemudian Nabi Adam itu kan melihat wajahnya Rasulullah. Ada kalimat yang keluar dari bibirnya Nabi Adam, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kalimat inilah yang diabadikan Rasulullah di dalam hadisnya. Siapa yang membaca doa ini ketika namaku disebut dalam azan, ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia cium ke hidungnya, terpertemukan kedua kuku ibu jarinya, kemudian dia cium ke hidungnya, kemudian dia membaca doa itu, mengusapkan ke matanya 3 kali, maka dia tidak akan buta hingga dia meninggal. Kalau mau tidak pakai kacamata, pakai itu. Sudah hafal doanya? Marhaban bika ya habibi qurrat aini ya Rasulullah. Kalau tidak hafal, hujan. Makanya kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Kalau berwudu pada saat membasuh muka jangan tutup mata. Itu obat mata itu. Kalau kemaju mata ki, jangan tutup mata. Buka mata kemudian basuh muka. Tidak akan buta matanya orang yang melakukan itu. Kalau masih tidak mampu lakukan itu, pakai yang ketiga. Masih ada. Pada saat kita membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat Sami'un Basir, singgah, letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu, kemudian masukkan ke dalam langit-langit, kemudian
kemudian baca sholawat sambil mengusap 3 kali, kemudian kasih terus ke kuping telinga baru tekan sampai berdengung. Kalau sudah berdengung baca la haula wala quwata illa billah, maka orang itu tidak akan buta matanya dan tidak akan tuli hingga dia meninggal. Itu cara menjaga pandangan dan pendengaran supaya tetap terpelihara. Kalau masih tidak hafal itu Pak, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Selesai. itu yang paling mudah. Ya. Salawat. Makanya Nabi Adam itu punya salawat. Nabi Ibrahim juga punya salawat. Makanya diabadikan salawatnya Nabi Ibrahim itu di pintu Ka'bah. Inilah yang disebut ulama dulu simakna Ka'bah, azimatnya Baitullah. Itu di pintu Ka'bah itu ada 4 tulisan, 4 baris. Barisan pertama itulah salawatnya Ibrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dihafal gitu. Orang yang baca ini 100 kali sesudah sholat duhur itu tidak akan fakir kata Nabi hingga dia meninggal. Kalau orang melaksanakan ibadah haji atau umrah pada saat tawaf wada, angkat tanganmu, baca di sela jarimu, kemudian usapkan ke mukamu baru berdoa, kau tidak akan mati kecuali mengusap kembali. Itu yang dipakai ulama kita dari dulu, sehingga dia yakin saya masih bisa kembali ke Makkah sebelum meninggal. Inilah doa yang diajarkan para ulama. Makanya 400 ulama Makkah berkumpul, baru dia sepakat menulis sholawat itu paling atas di pintu Ka'bah. Itu isyarat untuk kita. Sudah hafal Bu? Lambat-lambat juga kayaknya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pendek Ibu. Cuma kalau tidak dihafal panjang itu. Kemudian saya ingin kasih penjelasan sedikit lebih dalam tentang Nur Muhammad. Makanya Rasulullah itu sebenarnya menyatu dengan kita. Itu nurnya. Segala sesuatu makanan ini Pak Bu dari Nur Muhammad. Makanya orang tua dulu bilang begini, nah kalau ada makanan kau takut kau makan supaya nanti kena penyakit, maka alai Pak Murah. Kalimat alai Pak Murah itu adalah ilmu hakiki. Ketika engkau mau makan kambing takut kena kolesterol, bacakan salawat, baru kau kasih tahu kau diciptakan dari Nur Muhammad, tidak mungkin kau akan merusak tubuh yang diciptakan dari Nur Muhammad. Itu obat yang paling bagus Pak. Tidak usah panjang-panjang doanya, bilang saja kau diciptakan dari Nur Muhammad. Kalau bahasa Arab, anta khalika min Nur Muhammad. Kan itu sih. Cuma kalau kita tidak hafal, orang tua dulu kita begini, boleh kau Nur Muhammad, iya Nur Muhammad, dia nak kesolan nareko siruntu Nur Muhammad. Ini yang dipakai. Jangan takut makan kambing, jangan takut makan ini orang Arab Pak. Itu 1 ekor kambing 4 orang makan habis. Iya, tidak kena kolesterol. Cuma kita belum makan langsung ada reke, baik tekanan lagi, baik kolesterol lagi. Sakit memang Ki. Kenapa? Karena keyakinan akan mengalahkan sesuatu yang bisa menjadi bendung atau bisa menjadi benteng. Karena Allah yang bilang, saya ada pada sangkaan hambaku. Makanya Guru Tekajadur Rahman Abu Dali mengatakan, begaiwi kapam madecemu komeko selamat. Perbanyak sangkaan baikmu kalau kau mau selamat. Kita belum keluar dari rumah, musibah ini. Celaka ini, celaka memang kok. Enggak begitu. Cuma ada ilmunya nanti khusus Pak. Saya pernah belajar tasawuf di Biren, itu di Aceh. Saya guru ke semua makhluk. Baru ke Jombang, ke guru ke Ahli Kasar. Sekarang masih bolak-balik belajar sama Habib ke Mursyid Tarekat Sulawesi Sudah Makassar. Kurang lebih 20 tahun mendalami ilmu tasawuf, tapi tidak khatam sampai hari ini. Karena
saya lebih banyak mengambil akhlaknya. Makanya saya kasih tahu bahwa ilmu ini sebenarnya, ilmu tasawuf itu, agama itu kan terbagi Pak. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau kajian iman itu tauhid, ulamanya disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Sunni, Syiah, dan Qadariyah. Kalau naik satu tingkat itu kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Itu tarekat, kajiannya itu adab. Agama itu Pak 3 fase. Makanya ayat yang turun di Mekah itu tentang ayat-ayat tauhid. Ayat yang turun setelah Nabi hijrah itu ayat-ayat hukum, tapi setelah Fathul Makkah itu ayat tasawuf. Makanya sampai hari ini saya tidak membagi Madaniyah dengan Makkiyah, tapi saya mengatakan ayat yang turun di awal Makkah itu ayat tentang tauhid. Ayat yang turun di Madinah itu tentang hukum. Yang setelah Fathul Makkah, karena kapan kau makan baru bayar, berarti sama kau mengambil buah mangganya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Orang Yahudi bukan Islam, tapi dia menerapkan hukum tasawuf dalam Islam. Kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Coba. Karena Nabi tidak pernah memakan sesuatu kecuali itu sudah jelas apakah lunas atau betul-betul pemberian. Makanya maulid itu ingin menampakkan mana hakikat sebenarnya harta yang berkah. Nabi itu Pak tidak makan kalau tidak dipersilahkan, apalagi dia mau minum tidak. Mika binti mati. Iya nang kamal lagi telo. Makanya kalau dia tuh mau lu enak, ampe na nabita niyala, tapi iya pido bulo i masalah tuh, mau lu ay bahaya. Kapan ada sesuatu Pak Dobol itu pasti sudah palsu. Mobil asli, mobil palsu. Motor asli, motor palsu. Rumah asli, rumah itu kecil itu. Maulu asli, maulu palsu. Kayak sama maulu, tahu malah lagi telo. PKB temat. Lalu mereka perang. Tapi begini, telur itu kenapa orang berlomba mengambil kalau telur maulid? Karena dia disandarkan ke Nabi. Kalau kita kasih telur masak ke tetangga bukan telur maulid, 1 biji pasti dia marah. Dia bilang ini orang nanggap remeh, kenapa nah 1 juta telur nak kasih Kak? Tapi coba kasih telur maulid, pasti dia senang sekali. Walaupun hanya 1 biji. Makanya guru kayak Haji Sarsi Baco ketika ditanya, "Maga hukum nama lagai telur Pak Kiai?" Bilang haram. Dia mengatakan berarti maulid kalau orang malagi telur Pak Kiai, dia bilang, jolo. Saya sudah 40 tahun maulid, belum pernah saya temukan orang malagai telur. Sering Pak Kiai bilang, nalaga itu nak masih kita ini. Kalau berkelahi, malah kalau tidak dapat. Tapi kalau nasi kedai mau mengambil banyak, karena dia menganggap semua ini ada berkahnya. Kan begitu sih. Ini makanya yang mau berkelahi telur jangan, tapi kalau mau berlomba ambil telur silakan. Bahasa Bugis itu Pak ada lembut, ada kasar. Yang kasar itu yang bahaya. Kemudian saya lanjutkan. Ini sudah 1 jam. Ini 1 jam. Ini sudah kurang 5 menit, jam setengah 11. Ini saya masuk ke inti. Makanya Rasulullah itu ketika dia lahir punya mukjizat. Ada 7 mukjizat Nabi. Yang pertama matu as-surrah. Nabi itu tidak ada tali pusarnya, plasentanya tidak ada. Itu sudah bersih. Kemudian yang kedua terhitam. Nabi lahir itu sudah terhitam. Yang ketiga Nabi lahir tidak melalui kemaluan, tapi dia dari sisi lambung sebelah kiri bagian bawah. Kemudian Nabi lahir itu pintu langit tertutup.
sehingga jin tidak bisa turun, iblis tidak bisa turun, liastarikuna sama untuk mencuri informasi. Dia tidak bisa juga naik. Makanya jin itu tertutup, makanya dia menangis. Kemudian api di benua Paris, ini ada intinya. Api di benua Paris itu padam. Padahal tempat penyembahan masyarakat manusia itu tidak pernah padam. Selama 7 hari baru bisa menyala kembali. Kenapa? Ternyata mukjizat yang keenam, pada saat Rasulullah lahir, ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah. Ada suara, tapi tidak ada yang membaca. Cuma ada suara terdengar. Orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu kaget karena dia mendengarkan suara keluar. Dan itu bergantian. Di pojok pertama itu yang keluar bunyi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila. Ternyata ayat inilah yang dipakai ketika orang pindah rumah. Kenapa dia azan di 4 sudut rumah? Baca ayat ini di 4 pojok rumah, biar orang bakar itu rumah Pak tidak akan terbakar. Cuma azan itu mengelabui sebenarnya. Orang dulu kita tidak mau ungkap rahasia ayat ini sehingga dia tutupi dengan azan. Dia berdiri di situ, baca ayat itu kemudian azan, kemudian pindah. Kenapa? Supaya orang tidak bertanya apa yang kau baca. Syekh Khalil Bangkalan itu membaca pada saat mendirikan pondoknya. Itu 4 santrinya disuruh berdiri baru bersamaan membaca. Itu orang Belanda Pak, 4 kali dia bakar itu pondok, itu tidak bisa terbakar. Makanya itulah yang menyebabkan api di benua Paris itu Pak. Hafal 4 ayat itu? Saya tidak bilang, cari dia rekaman. Mulai dari Al-Fatihah sampai Qul surat dinas bisa dapat. Saya ingin ambil yang ketiga saja. Qad ja'akum yang pertama tadi wa qul ja'a, yang kedua laqad ja'akum. Laqad ja'akum ini disebut dengan ayat yang hilang. Ini juga yang disebut dengan ayat Al-Husni. Ini juga yang disebut dengan azimatnya ulama. Makanya saya sampaikan, baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Kenapa? Dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan berdasarkan hadis dari Imam Darulukni, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah laqad ja'akum ini di waktu maghrib dengan di waktu subuh, maka yang pertama dia tidak akan kena musibah tiba-tiba. 70 bala yang akan menimpanya itu diangkat ke langit. Yang kedua, tidak ada orang yang meninggal yang membaca di waktu maghrib kecuali melewati waktu subuh. Kalau dia baca di waktu subuh, dia tidak bakalan mati hingga masuk waktu maghrib. Bagaimana nih kalau mau mati Pak Ustaz? Pasti dia lupa baca. Iya. Kemudian makanya guru tadi Sope itu hafal Quran 30 juz dan diakui hafalannya paling kuat. Tapi dia amalkan ayat ini di umur 98 tahun. Ketika dia mengamalkan zikir ini hilang. Dia tidak bisa hafal, selalu lari ke ayat kursi. Dia minta Al-Quran kepada anaknya karena sudah 20 tahun tidak pernah pegang Al-Quran. Karena hafalannya kuat. Dia minta Al-Quran, dia buka ayat ini hilang di Al-Quran, dia tidak bisa lihat. Apa yang dia bilang? Anak-anakku kumpul karena hari ini saya akan hafal. Iya. Makanya ayat Al-Husni ini harus dipakai semuanya Pak. Anak-anak kita ajarkan. Kemudian siapa yang membaca ayat ini 7 kali, maka dia tidak akan mendengarkan informasi buruk. Makanya sebenarnya dalam Islam itu lengkap doa. Kemarin saya dapat di kitab Sunnah Jawa Suruh yang ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qursi. Ternyata ada beberapa amalan itu yang kita lupakan. Sholat sunnah sebelum subuh itu Pak, kalau kita surat rakaat pertama membaca alam nasr sesudah Fatihah, alam tara kaifa sesudah Fatihah di rakaat kedua, alam nasr pertama, alam tara kaifa kedua, orang itu akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua pasti tidak kena penyakit tulang, sakit punggung dengan lutut, cuma itu obatnya. Alam nasr
itu sudah ceramahkan. Saya ceramahkan di Bone, itu ada orang tua, itu tinggal merangkak mendekati saya bilang, "Nak, 30 tahun yang lalu saya mendengarkan langsung dari bibirnya Guru Takemadi Belawa, almarhum. Dia yang kasih tahu saya karena dia makan di rumah saya dan bilang, karena saya bilang apa obatnya ini supaya tidak sakit lutut. Guru cuma ajarkan sholat sunat subuh jangan kau tinggalkan. Surah pertama kau baca di rakaat pertama Alam Nasrah, di rakaat kedua Alam Tara Kaifa, maka tulangmu akan kuat." Dan ternyata Pak umurnya sudah lebih 100, itu masih pergi sholat berjamaah. Orang kampung di situ tanyakan, apa obatnya nenek? Apa obatnya? Dan tidak ada. Sengaja katanya saya sembunyikan supaya tidak ngambil orang. Saya bilang ini orang tua kikir juga ini. Baru dia bilang ini rahasia aku nak 30 tahun lalu. Baru satu penceramah katanya disampaikan selain Guru. Saya bilang memang ada di kitab. Cuma kadang ulama kita itu memberitahu di waktu-waktu tertentu karena supaya tidak dianggap biasa. Tapi kalau kita buka kitabnya Imamul Ghazali, itu dia siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, Ila bi Quraisyin pada rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Pejabat Pak, anggota dewan atau pemimpin harus amalkan ini. Itu Alam Nasrah rakaat pertama, Ila bi Quraisyin rakaat kedua. Maka itu diselamatkan dari musuhnya karena tidak ada musuh yang bisa tembus langsung itu. Ini yang dia Imamul Ghazali Pak menulis dalam kitabnya Bidayatun Nihayat. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca di rakaat pertama sholat sunat subuh, membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, di rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besar. Mana yang kita mau ambil? Obat lutut atau keselamatan atau sedekah? Kalau mau ambil semuanya, rakaat pertama sesudah Fatihah baca Alam Nasrah baru Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca li ila bi Quraisyin Alam Tara Kaifa baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Kita akan ambil semuanya. Itulah yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Saya tidak ulang, kalau tidak hafal mohon maaf. Sebenarnya intinya di situ. Makanya agama ini luar biasa Pak. Seandainya kita mau kaji betul, sampai ulama-ulama hikmah itu kan menyampaikan itu. Ini padilanya lari ke sini. Hikmahnya kenapa? Itu semua muncul. Cuma kadang hikmah ini tidak bisa didapatkan orang biasa karena ulama kasyaf yang menemukan itu. Termasuk orang Bugis itu kan ada istilahnya capuraba, mapok kamisie. Cuma kesalahan kita karena kita pukul rata 1 tahun. Padahal capuraba disebut orang Jawa Rabu Wakesan. Itu adalah Rabu terakhir di bulan Safar. Di dalam kitab Kanzun Najah dikatakan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berlaku selama 1 tahun, pas pada Rabu terakhir bulan Safar setiap tahun. Jadi 1 kali saja 1 tahun, bukan setiap bulan. Cuma kita setiap Rabu terakhir, orang Jawa bilang Rabu Wakesan, makanya dia melaksanakan sholat dapil balak. Mapok kamisie. Kenapa? Karena Rabu terakhir pas Kamis awal itu adalah Kamis pertama kelahiran Nabi. Karena pas Rabu terakhir bulan Safar, selesai Safar langsung masuk Rabiul Awal. Jadi Kamis pertama di bulan kelahiran Nabi disebut Mapomi Kamisie, dan itu cuma 1 kali dalam 1 tahun. Coba ini yang tidak mengatakan berarti ada hari jelek, ada hari buruk. Bukan Pak, saya mengambil analogi begini. Ini ada air, ada wadahnya. Kalau saya isi minuman keras, berarti bukan wadahnya yang jelek, tapi airnya. Sama dengan hari, hari itu adalah wadah. Ketika di hari itu turun 320.000 balak, berarti bukan wadahnya yang jelek, tapi waktu yang turunnya itu. Jadi bukan hari Rabu Wakesan itu yang jelek, tapi ada musibah yang diturunkan pada waktu itu. Jadi jangan bilang harinya yang jelek. Sama jika kita mau lewat, ada lorong 1, di situ ada anjing yang sangat nakal ganas. Kalau di lorong kedua tidak ada, makanya bilang jangan lewat di lorong 1, itu jelek. Bukan lorongnya yang jelek, anjingnya yang bahaya. Mengerti ya? Makanya waktu-waktu itu Pak dibagi. Agama itu sudah membagi waktu. Tadi 6 hari. Yang kedua dalam 1
tahun ada 1 bulan, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikhususkan lagi malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam 1 pekan ada 1 minggu itu, dalam 1 minggu itu ada 1 hari, hari Jumat. Kemudian di 24 jam ada lagi wabil azhari hum yastaghfirun. Coba menjelang subuh 10 menit sebelum subuh disebut dengan waktu sahara. Makanya orang bilang makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma kita makan sahur jam 3, itu makan tengah malam namanya. Karena ayat yang bilang wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Makanya kenapa kalau Allah yang minta pasti dia terima, kalau kita yang mengusulkan belum tentu. Makanya kalau mau langsung diterima istighfarnya 10 menit sebelum subuh istighfar. Itulah yang disebut dengan sahara. Makanya ulama kita dulu sebelum sholat subuh pasti baca sayyidul istighfar, yang membuat iblis itu menangis sampai batanya bengkak. Kenapa? Karena dia bilang 24 jam saya ingin menyesatkan umatnya Nabi, tapi kenapa hanya kalimat ini membuat dijamin oleh Allah masuk surga. Maka sungguh celaka orang yang hadir maulid ini kalau masuk neraka. Padahal Nabi sudah bongkar. Allah yang bilang kalau umatmu Muhammad membaca sayyidul istighfar 1 kali saja di malam hari, kemudian dia meninggal pada malamnya, aku yang menjadi jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia baca 1 kali di siang hari kemudian meninggal pada siang itu, aku yang menjadi jaminan. Nabi lagi ajarkan ketika masuk ke neraka pada saat peristiwa Isra Mi'raj, putar ke neraka, lihat semua siksaan. Keluar dari neraka pas balik tanya neraka, neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga dia tidak masuk di tempat ini? Neraka bilang, wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu ketika dia membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat 3 kali, aku menutup pintuku supaya dia tidak masuk. Coba, neraka sudah ajarkan cara menutup pintunya, masa kita tidak baca? Sudah sholat, makanya imam selesai salam baca istighfar 3 kali. Kenapa istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal dia tidak berdosa. Ingat, orang sholat itu tak berdosa. Apa dosanya? Bacaannya tidak sempurna, dosa pertama. Yang kedua, gerakannya tidak sempurna, dosa kedua. Kemudian yang ketiga, ingatannya tidak sempurna, dosa ketiga. Makanya istighfar 3 kali. Begitu. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa 10 kali kalau maghrib? Karena Nabi bilang, kalau kau baca 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar bui di lautan, dosamu akan diampuni oleh Allah. Makanya 10. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa dibaca itu? Karena Nabi mengatakan siapa yang membaca ini, malaikat akan menyempurnakan catatannya untuk dia kirim kepada Allah. Kemudian kenapa dibacalah Allahumma ajirni minan nar? Kalau imam Allahumma ajirna minan nar 7 kali, karena Nabi bilang siapa yang 7 kali baca 7 kali di waktu maghrib, maka ketika dia meninggal pasti dia masuk surga. Sesudah sholat kan kita baca 3 kali, karena hadis mengatakan siapa yang baca 3 kali, neraka yang tutup pintunya. Makanya kalau mau menutup pintu neraka baca 3 kali, kalau mau dijamin masuk surga baca 7 kali, selesai. Kan begitu aja. Kalau masih tidak bisa Pak, cintai saja Nabi, perbanyak saja sholawat, karena nanti berikan syafaat. Bagaimana caranya dapat syafaat? Yang pertama, mimpi ketemu Nabi. Kalau mau mimpi ketemu Nabi, jalannya ada jalan paling mudah. Jangan marah selama 40 hari, insya Allah bisa ketemu Nabi. Itu saya dikasih amalan oleh guru. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, jangan marah, jangan emosi selama 40 hari. Kalau kita 40 kali marah dalam 1 hari. Kasih bangun anak marah-marah, bangun anaknya duduk begini malamu dimarahi lagi, suruh pergi mandi anaknya marahi lagi, pulang dari mandi anak lempar bajunya marah-marah lagi, suruh pakai baju marah lagi, suruh pergi makan sudah makan tidak ada simpan piringnya marah lagi, mau pergi sekolah anaknya minta uang marah lagi, pulang dari sekolah anaknya tidak ada buka bajunya marah lagi, dulu anaknya menutup marah lagi, dan suruh pergi tidur marahi lagi, suruh pergi makan marahi lagi, sudah makan marahi lagi, 40 kali memang marah dalam 1 hari. Ini jadi masalah. Makanya tidak bisa mimpi ketemu Nabi. Bagaimana? Selalu emosi. Orang yang menjaga tidak emosi selama 30 hari saja pasti telinganya berdengung, telinga kanan. Karena itu wasiat Nabi. Siapa yang berdengung telinga kanannya, maka saya menyebutkan namanya di hadapan para malaikat. Tasbihnya malaikat lah yang menyebabkan dia berdengung telinganya. Maka ketika berdengung telinga, jangan engkau lupa membaca basmalah dan berdoa kebaikan, karena engkau akan mendapatkan syafaat kepala di dunia. Itu kunci. Makanya kalau telinga berdengung jangan ditutup.
Rasulullah. Itu nih Nabi yang bilang langsung. Kalau kiri baru ditutup, bacalah haula supaya tolak bala. Oh. Ini hampir jam 11. Nah begini, saya kasih modal ibu-ibu. Karena sebenarnya kalau mau doanya cepat, lebih cepat daripada naik pesawat. Dan kecepatan itu kan banyak. Paling cepat sekarang apa? SMS. Orang di Malaysia Pak, dalam jangka 3 detik dia bisa baca pesan kita. Kalau pesawat masih berapa jam? Tapi ada lebih cepat dari SMS, getaran kalbu. Karena belum terjadi sudah ada. Tapi saya tidak buka itu. Iya, ulama kita kan dari dulu. Dulu tadi Haji Abdul Rahman Ambodali itu khutbah di 2 tempat. Khutbah di Pangkep, khutbah juga di Pindrang. Yang kasih ketemu itu anaknya, anak muridnya. Karena anak muridnya kan bilang, wah bagusnya khutbahnya dulu tadi Masjid Raya Pindrang. Dia bilang, jangan kau bohong. Nah saya tak sadar jadi Pangkep. Dia bilang, tidak dia. Dia bilang, tidak, kau bohong. Dia bilang, tidak. Maka coba kita menghadap. Karena masing-masing menganggap, bapak betul kah ini? Datang ke guru, tanya, Pak Kiai, katanya kita khutbah di Pindrang. Nah kita sama-sama tadi di Pangkep. Apa dia bilang guru? Kalau saya kau lihat, nah itu memang saya. Tidak usah kau katakan. Dia bisa berada 2 tempat dalam satu waktu. Bisa ke Pak Ustaz? Bisa. Sekarang bisa Pak. Coba ambil HP, video call. Dia ada di Makkah bisa sampai di Papua. Iya, itulah yang dipakai ulama. Padahal tidak ada kabarnya. Kok layar bisa nyambung? Cuma kita pakai alat, ulama tidak, karena langsung pakai cermin besar. Itu kalau saya tidak bongkar ke depannya, kan bahaya kalau dibongkar. Itu rahasianya ulama kita sebenarnya ketika dia mengkaji. Makanya waktu ini Pak, itu cuma terbatas karena kita melihat jam. Sekarang akan datang dan yang lampau itu bisa kita kenali ketika pakai jam. Kalau tidak pakai jam kita tidak tahu, berarti waktu ini tidak wujud. Yang ada ini tubuh kita yang wujud. Ketika engkau masuk pada yang tidak wujud, maka kau bisa berada di tempat lain pada saat yang bersama. Itu yang dipakai ulama kita. Itu secara ilmiah bisa, tapi saya tidak bongkar ini karena saya belum sampai ke situ. Ilmu yang terakhir saya kasih ibu-ibu. Bu, kalau mau suaminya cinta, 4 resepnya. Yang pertama, antar ke depan pintu kalau dia mau jalan. Salam, cium tangannya, lihat mukanya, baca doanya Nabi Adam pada saat dia pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Itu ada di Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna Yang kedua, kalau tidak mau diceraikan sampai meninggal, kuncinya apa? Yang dilakukan Aisyah. Aisyah itu setiap subuh Jumat pertama setiap bulan dia bikinkan air panas Rasulullah, sisanya dia minum. Ketika dia mengaduk mengikuti alat tawak, bacakan inna anzalnahu, baru letakkan pengaduk di tengah-tengah sampai airnya berhenti mengalir, bacakan inna a'taina, baru kasih suaminya. Dia minum, baru sisanya kita minum sambil membaca inna a'taina. Rasulullah janjikan tidak akan diceraikan istri oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau subuh Jumat pertama setiap bulan habiskan kopinya. Salam. Saya kasih resepnya kalau mau selamat. Kenapa Bu? Saya tidak curang. Saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak juga harus saya kasih tahu supaya imbas toh. Iya, makanya kalau mau selamat Pak, habiskan kopi. Wah ini subuh Jumat, wah ini ada kopi, habiskan saja. Kemudian kalau suami pulang ke rumah, salah satu cara mengobati kelelahan suami yang kerja di kantor ataupun karena sibuk pekerjaan cuma satu Pak, diajarkan Nabi langsung, baringkan suami di paha. Khadijah, ini bukan main-main. Secara ilmu neurosains, saya membuka kajian-kajian neurosains, ilmu yang sekarang mulai dikembangkan. Itu secara ilmiah. Kenapa?
Leher ini disebut dengan pusat saraf. Kulit luar kepala disebut dengan hipokampus. Bagian dalamnya disebut dengan amigdala. Ketika kulit luar otak ini menyatu pusat saraf ke batang otak, dan kulit yang paling sejuk di perempuan adalah paha. Itu sudah diketahui. Ketika Rasulullah pulang dan sangat lelah, kemudian baring di paha Khadijah tanpa pelapis, ternyata tidurnya Nabi 10 menit itu berkualitas. Dan ternyata sudah diteliti dalam ilmu ilmiah bahwa tidurnya orang di paha istri itu sama dengan mensterilkan tubuh dengan air es dan terapi. Iya, coba buktikan. Laki-laki yang tidur di atas tempat tidur 3 jam, 10 menit dia tidur di paha istri, itu masih lebih berkualitas dibanding yang 3 jam tadi. Itu sudah diteliti. Makanya bandingkan di paha baru garuk kepalanya. Kenapa kepala? Karena ini adalah ujung saraf. Ketika dia diaduk maka dia akan tenang. Itulah cara menenangkan suami yang paling cepat. Sedangkan kebalikannya, kalau perempuan sandarkan di dada sebelah kiri. Ketika wanita stres, ketika wanita sakit, mau melahirkan, sudah tersiksa, sandarkan di dada sebelah kiri, 40% rasa sakit itu terangkat. Dan itu sudah diteliti. Laki-laki yang banyak, istrinya mau melahirkan, dia bisa beres. Jadi masalah. Nah, kemudian kunci yang terakhir, ibu-ibu kalau mau selamatkan suami cukup jaga kepalanya. Iya, 2 kepalanya, kepala atas dan kepala bawah. Jagai uluna ya se aja nak kita, jagai uluna ya aja kata matamu. Itu aja. Iya. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena laki-laki kalau naik syahwatnya itu otaknya pasti error. Betul. Makanya orang sekali berkiai Pak itu bisa berzina. Kenapa? Kalau otaknya error. Kalau naik syahwatnya Pak memang Nabi saja, Nabi Adam itu terpengaruh. Kenapa? Karena ternyata laki-laki memang begitu Pak. Ketika syahwat naik itu otaknya cuma setengah berfungsi. Makanya dia situ marah-marah. Pak mau ke kantor. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Mau pergi pasar. Kalau dia sudah bilang kantor, pasar, makan. Nah, sudah ada masalah. Iya, karena kita, dan disitulah sebenarnya puncak masalah dalam rumah tangga. Makanya Nabi memberikan hadiah besar kepada wanita yang ikhlas melayani suaminya. Tapi saya kasih tahu, jangan coba-coba berhubungan ketika salah satu sudah bermimpi berhubungan, kecuali berhubungan. Karena kapan bermimpi berhubungan, kemudian berhubungan secara nyata, dan istri hamil, dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi. Karena begitu. Jangan berhubungan pada saat istri sangat ngantuk, karena anakmu tidak akan bisa bicara sampai 7 tahun belum bisa bicara. Dan itu akan lari kaotis. Jangan berhubungan di saat engkau sangat lapar, karena anakmu akan membawa penyakit bawaan, termasuk otaknya akan lemah. Jangan berhubungan di saat engkau terlalu kenyang, karena anakmu akan bodoh. Iya, jangan berhubungan kecuali 2 waktu. Yang pertama yang paling bagus adalah sesudah duhur. Anakmu akan kuat akidahnya dan dia akan cinta agama. Yang kedua sebelum atau sesudah sholat subuh, maka kuat imannya dan mudah diajarkan agama. Itu 2 hal yang paling bagus. Sudah lewat? Gampang Bu, kasih menikah bapaknya. Bu, ayat itu bilang pankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna. Tidak mengatakan 1, 2. Coba baca ayatnya. Pankihu ma tawabalakum minan nisa'i. Nikahilah dari bagian perempuan masna 2. Makanya ayat ini bagi saya sepakat dengan tafsir yang mengatakan ayat ini turun perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena yang dia sebut 2, pertama bukan 1. Coba. Ya karena orang Arab kan
Coba ulama tafsir ini, saya hanya menyampaikan ini, makanya bapak-bapak juga jangan marah. Penutup, saya ingin kasih satu sholawat. Siapa yang mengamalkan ini, para ulama kita itu para habaib itu turun temurun. Siapa yang mengamalkan sholawat ini, yakin rezekinya itu seperti air hujan. Sholawatnya pendek Pak. Saya dapat ijazah langsung dari mulut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Itu sudah dihafal. Alhamdulillah ada yang hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Tapi salawat itu kita pakai. Kita salawat apa? Berikut cara saya salawat itu Allahumma sholli, masih ingat Allah. Ala, masih ingat Allah. Nanti pindahkan ingatan ke Rasulullah ketika menyebut Muhammad. Dia nanti asa salawat. Jangan baca saja, itu ditalaki langsung. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu intinya. Kemudian kasih karimil abai wal ummahat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.